Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama kita tidak boleh kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana karena nikmat itu kita bisa sampai belajar, kita bisa berkumpul di tempat ini sampai kita bisa menerima materi. Karena sekali kita kufur nikmat, Allah bilang itu apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman unta sampai zaman Toyota. Nah, alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya ingin merangkum dari materi yang dibawakan Daveri tentang demokrasi. Saya akan mengambil contoh juga karena demokrasi ini kan bebas berpendapat. Iya, benar. Nah, saya juga ingin mengambil pendapat-pendapat dari teman-teman saya. Cocok nih. Nah, ini yang pertama, sebelum saya menyimpulkan, saya akan meminta pendapat dari teman saya tentang demokrasi. Nah, ini teman saya yang bernama Anggi, yang berasal dari cabang Tidore. Nah, apa pandangan dari Ternate? Apa pandangan Anggi tentang demokrasi? Demokrasi? Iya. Bullshit. Jangan begitu. Jadi demokrasi itu dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 di situ menyatakan bahwasanya hukum itu tidak membedakan antara kaum tidak membedakan kalangan atas maupun kalangan bawah. Namun hari ini kita melihat pemerintah ataupun hukum yang terjadi saat ini itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Banyak studi kasus yang terjadi, mulai dari ada satu studi kasus di mana seorang nenek hanya mencuri mencuri ubi, itu dihukum sudah dah. Jadi intinya di sini bahwasanya itu demokrasi belum berjalan. Jadi demokrasi semestinya di Indonesia itu belum terimplementasi sebagaimana mestinya. Demokrasi yang ada itu bagaikan sebuah hal yang abstrak dan itu seolah-olah hanya sebuah rangkaian fenomenologi yang dirangkai oleh si elit. Masya Allah, luar biasa sekali pendapat dari saudari Anggi. Nah, jadi kalau menurut dia demokrasi di Indonesia ini belum terlaksana semestinya. Nah, jadi kenapa saya bilang begitu? Karena di sini demokrasi itu dia itu tumpul ke atas tajam di bawah. Kita ini dipaksa di tanah kita sini. Kita dipaksa untuk pindah kamar dan lain-lain. Kita dipaksa bukan atas kemauan kita sendiri. Jadi saya ingin simpulan ya dari demokrasi ini. Jadi kita juga mendapat ada tambahan dari kepala suku kita yang terbaik, Masya Allah, terluar biasa. Jadi pembahasan saya sini singkat mengenai demokrasi dan politik. Jadi kenapa kita harus tahu politik? Karena kebijakan yang nantinya diatur itu dari suara-suara kita. Itu hak kita. Sehingga bagaimana nantinya ketika ada pemilihan umum, kita para kaum yang terpelajar, kita memilih suatu pemimpin yang itu mampu mendengar suara kita. Seperti salah satunya tiba-tiba pemimpin. Kenapa 5 menit? Tunggu 5 menit. Pemimpin. Kasih kelar kata dulu. Pemimpin yang tidak zolim. Dia lahirnya dari rahim demokrasi. Karena kenapa dari rahim demokrasi? Lahir dari rahim organisasi. Kenapa dari rahim organisasi? Karena di organisasi itu skill dan pengalaman politiknya itu terbentuk. Sehingga bagaimana ketika mereka duduk di parlemen atau di pemerintahan sudah mampu atau berpengalaman mendengar suara-suara kecil itu sendiri. Mungkin itu pembahasan mengenai demokrasi dan politik dari saya. Akhir kata dari saya, lalu banggai harga mati. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah, dari pendapat dari saudara Angga. Semoga Allah melimpahkan ilmunya diberikan kepada ente. Allah melimpahkan rezekinya kepada ente sebagaimana surga yang mengalir di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kenapa kesimpulannya saya mengambil dari banyak orang? Karena semua orang itu rakyat Indonesia itu wajib
berpendapat, bisa berpendapat. Nah, itulah demokrasi. Kita harus mendengar pendapat. Semua orang itu bebas berpendapat. Karena di sini juga waktu telah alhamdulillah sudah sini waktu juga telah menunjukkan 5 menit yang bisa saya sampaikan. Karena waktu ini al-waktu itu kasaif kalau kata orang Arab. Waktu itu seperti pedang. Fa inam taqtu'ah qatu'aka. Kalau kamu tidak memotongnya, dia yang memotongmu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.